Warehouse tempatku bekerja adalah tempat penyimpanan barang, baik makanan maupun non-makanan. Aku bekerja dengan sistem 3 shift, pagi, siang, dan malam. Tapi shift yang paling menyeramkan adalah shift malam. Warehouse ini memiliki 21 lorong panjang yang jika dilihat dari ujung ke ujung, tampak kecil seperti lorong tak berujung. Di antara semua lorong, lorong satu adalah yang paling aneh. Lampunya selalu mati meskipun sudah berkali-kali diganti. Pihak perusahaan akhirnya menyerah dan membiarkannya tetap gelap karena tidak ada gunanya terus mengganti lampu yang mati tanpa alasan jelas. Tidak ada yang tahu kenapa hanya di lorong itu lampu selalu rusak. Yang pasti, lorong satu menjadi tempat yang dihindari oleh banyak pekerja, terutama saat shift malam. Suasana di sana terasa lebih dingin dan sunyi dibanding lorong lainnya. Ada perasaan seolah-olah seseorang sedang berdiri di sudut gelap, mengawasi dari kejauhan. Tidak sedikit pekerja yang mengaku mendengar suara langkah kaki di sana, padahal tidak ada siapa-siapa. Beberapa bahkan pernah melihat bayangan bergerak di antara rak-rak barang, tapi saat diperiksa, tidak ada seorang pun di sana. Salah satu kejadian paling menyeramkan yang pernah terjadi di warehouse ini, adalah ketika temanku sedang melakukan picker barang menggunakan forklift. Picker adalah tugas untuk mengambil pesanan barang dari rak-rak tinggi, dan biasanya pekerja menggunakan forklift untuk mencapainya. Malam itu, dia bekerja sendirian di lorong 10. Warehouse cukup sepi, hanya ada beberapa pekerja lain yang berjauhan. Aku sendiri sedang berada di lorong 5 saat mendengar teriakan histeris dari arah forklift. Aku dan beberapa pekerja lain segera berlari ke arahnya. Saat kami sampai, temanku sudah gemetar hebat, wajahnya pucat seperti mayat. Dia tidak bisa bicara selama beberapa menit, hanya bisa menunjuk ke belakang forklift yang tadi dikendarainya. Kami semua menoleh dan melihat tidak ada apa-apa di sana. Setelah akhirnya bisa bicara, dia bercerita bahwa selama beberapa menit terakhir, dia merasa ada seseorang yang duduk di belakangnya. Awalnya, dia mengira itu hanya perasaan saja, tapi saat melihat kepantulan cermin forklift, dia hampir kehilangan akal sehatnya. Di belakangnya, duduk seorang wanita dengan rambut panjang tergerai, wajahnya pucat dengan senyum menyeramkan. Matanya hitam legam, dan tubuhnya tampak sedikit melayang, bukan duduk seperti manusia biasa. Bukan hanya kejadian itu yang membuat bulu kuduku meremang. Pernah suatu malam, aku melihat sesuatu yang benar-benar membuatku berpikir untuk berhenti bekerja. Aku sedang berjalan menuju ruang kerja setelah selesai mencatat stok di salah satu lorong. Saat aku berbelok melewati lorong 12, aku melihat temanku, Andi, berjalan di depanku. Aku memanggilnya, tapi dia tidak menjawab. Aku pikir dia tidak mendengar, jadi aku mempercepat langkah untuk mengejarnya. Tapi yang aneh, meskipun aku berjalan lebih cepat, jarak kami tidak pernah berkurang. Seolah-olah dia tetap berjarak sama, tidak peduli seberapa cepat aku berjalan. Saat aku hampir mencapai tikungan, aku melihat Andi menghilang begitu saja di balik lorong. Aku heran, bagaimana dia bisa berjalan secepat itu? Aku segera masuk ke ruang kerja, dan betapa terkejutnya aku ketika melihat Andi sudah ada di sana, duduk santai sambil minum kopi. Aku terpaku di pintu, wajahku pucat. "Kamu kapan masuk?" Tanyaku dengan suara gemetar. Andi menatapku bingung. "Dari tadi gue di sini. Gue gak keluar ruangan sama sekali." Aku hampir menjatuhkan clipboard yang kupegang. Jika Andi sudah lama di ruangan ini, lalu siapa yang tadi berjalan di depanku? Bukan hanya aku yang mengalami kejadian menyeramkan seperti itu. Pernah suatu malam, salah satu pekerja melihat sosok mengerikan duduk di atas tumpukan karton di sudut gang yang sepi. Saat itu dia sedang mengambil barang dari rak bawah ketika tanpa sengaja menoleh ke arah tumpukan karton. Di sana, dalam kegelapan, dia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Seorang wanita berambut panjang duduk diam di atas tumpukan karton, mengenakan gaun lusuh berwarna putih kotor. Wajahnya samar karena gelap, tapi matanya terlihat jelas, dua bola hitam pekat yang menatap lurus ke arahnya. Temanku langsung terpaku, tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Wanita itu tidak melakukan apa-apa, hanya duduk di sana. Tapi aura yang dipancarkannya sangat menekan. Perlahan, sosok itu mulai tersenyum, memperlihatkan deretan gigi hitam dan busuk. Temanku langsung berlari sekencang mungkin tanpa menoleh ke belakang. Saat dia bercerita kepada kami, suaranya masih bergetar dan wajahnya masih pucat. Warehouse ini juga memiliki area lantai mezzanine, sebuah lantai tambahan yang berada di atas sebagian warehouse. Tidak semua pekerja suka bekerja di sana, karena suasananya lebih sunyi dan terasa lebih dingin.
Pernah suatu malam, seorang pekerja yang bertugas melakukan piker di mezanine mengalami kejadian yang membuatnya tidak mau naik ke sana lagi. Saat sedang mengambil barang, dia merasakan ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Dia berpikir itu adalah temannya, karena memang mereka sering bekerja berdua. Namun, setelah beberapa saat, dia merasa ada yang aneh. Temannya tidak berbicara sama sekali, hanya mengikuti dari belakang dengan langkah yang sangat pelan. Akhirnya, dia memutuskan untuk menoleh. Saat dia menoleh, tubuhnya langsung membeku. Sosok yang mengikutinya memang menyerupai temannya, tapi ada yang salah. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya sedikit melayang. Pekerja itu langsung berlari turun dan tidak pernah mau bekerja di mezanine lagi. Selain penampakan sosok-sosok menyeramkan, warehouse ini juga memiliki sejarah kelam. Konon, bertahun-tahun lalu, seorang pekerja jatuh dari atas rat tertinggi hingga kepalanya hancur menghantam lantai. Kejadian itu begitu mengerikan, dan banyak pekerja lama yang mengatakan bahwa arwahnya masih bergentayangan di sana. Pernah suatu malam, aku melihat sesuatu bergerak di atas rat tertinggi. Saat aku melihat lebih jelas, aku melihat sosok seseorang yang jongkok di tepi rak, menatap ke bawah. Wajahnya rusak, dengan bekas luka menganga di kepala, seperti seseorang yang baru saja jatuh dari ketinggian. Sosok itu lalu menoleh ke arahku dengan gerakan cepat, dan mataku langsung bertemu dengan tatapan matanya yang kosong. Aku tidak bisa bergerak, lalu dia melompat ke arahku. Namun, sebelum tubuhnya menyentuh lantai, dia menghilang begitu saja. Tidak hanya itu, kejadian aneh lainnya adalah troli yang bergerak sendiri. Pernah suatu malam aku melihat sebuah troli yang tiba-tiba bergerak pelan, lalu berhenti. Aku mengira itu hanya kebetulan, tapi tiba-tiba troli itu bergerak lebih cepat ke arahku, seolah ada yang mendorongnya. Aku mendengar suara bisikan yang berkata, "Heh, bantuin aku ambil barang." Aku langsung berlari meninggalkan tempat itu, banyak kenangan seram di warehouse ini. Namun, aku harus tetap bertahan karena aku butuh pekerjaan ini. Aku belajar untuk mengabaikan gangguan yang ada, dan tetap bekerja meski rasa takut terus menghantui. Sampai akhirnya, kontrakku habis. Aku merasa lega bisa meninggalkan tempat ini. Saat menyerahkan ID kerja, seseorang bertanya, "Gimana kerja di sini? Banyak pengalaman?" Aku hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Banyak. Terutama yang gak bisa dilupain. Aku tidak akan pernah kembali ke sana lagi."